Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senang kali saya diberi kesempatan untuk dari bagian THT sharing-sharing sedikit ya tentang kasus-kasus THT yang biasa kita jumpai. Jadi mungkin judul yang saya bawa hari ini kebetulan bulan 3 ini adalah tanggal 3 Maret merupakan hari pendengaran sedunia ya. Jadi bulan ini merupakan hari pencanangan pendengaran sedunia. Jadi di sana WHO ingin menurunkan angka gangguan pendengaran ya. Jadi gangguan pendengaran salah satunya dari proses infeksi. Yang kita angkat sekarang adalah di sini mungkin bahasanya mungkin kurang familiar, OMA atau OMSK ya. Ini infeksi telinga tengah yang biasa sering kita dengar congean, keluar cairan dari telinga. Itu mungkin lebih familiarnya ya. OMA atau OMA dan OMSK. Nanti kapan kategori OMA akut dan kapan dikatakan OMSK ya. Ini mungkin slide-nya nanti agak sekilas ya, epidemiologi OMSK. Jadi ternyata angka masalah kesehatan OMSK ini banyak ya di masyarakat yang bisa mengakibatkan tuli, gangguan dengar akibat proses infeksi di telinga ya, dan biasanya lebih sering terjadi pada anak-anak awal mulanya ya, dan bisa bila berkelanjutan menjadi OMSK akan mengakibatkan ketulian. Dan ini harus kita tanggulangi secara intensif untuk mencegah terjadi gangguan pendengaran ketulian akibat proses infeksi. Nanti ini anatomi itu struktur telinga kita ya. Sekilas ya, mungkin nanti ada telinga luar. Ini telinga luar, ada telinga tengah. Nanti ada pernah dengar rumah siput ya. Rumah siput itu telinga bagian dalam kita. Oke, kita lanjutkan. Infeksi telinga tengah. Jadi tadi kan ada telinga luar, ada telinga tengah, ada telinga dalam. Jadi telinga tengah itu di belakang gendang telinga, ya, di belakang gendang telinga. Jadi nanti infeksi di belakang gendang telinga itu ada rongga namanya telinga tengah. Nanti ada yang infeksi telinga akut, otitis media akut. Ini paling sering terjadi pada anak-anak, ya. Otitis media akut. Kemudian otitis media supuratif kronik ini infeksi telinga tengah, tapi kronis udah berlangsung lebih dari 3 bulan, ya. Dan nanti ada infeksi telinga otitis media efusi. Infeksi telinga tengahnya ada cairan ya berupa efusi. Selanjutnya penyebabnya apa? Lebih sering pada kalau oma yang anak-anak tiba-tiba kesakitan telinganya. Malam-malam dia udah rewel, nangis, pegang-pegang telinga. Tapi kadang anak-anak kan nggak tahu kenapa sakitnya. Ya dia cuma nangis, lebih rewel, apalagi anak bayi lebih rewel, naik demam, ya. Ternyata sebelumnya akan didahului oleh ISNA. ISNA itu infeksi saluran nafas atas atau kita dengar ISPA ya. Jadi ada batuk pilek. Jadi anak-anak dengan otitis media akut ini sering terjadi pada anak-anak dan kalau makin dewasa makin jarang. Kenapa? Ada namanya tadi struktur anatomi bedanya antara anak-anak dengan dewasa ya. Kita lanjutkan. Ini dia tadi. Kenapa sih anak-anak lebih sering jadi infeksi telinga tengah? Penyebabnya karena struktur anatominya itu berbeda sama kita. Ya, anak-anak itu lebih ada namanya saluran dia lebih landai dibandingkan yang dewasa. Jadi kalau ada proses infeksi di hidung atau di batuk pilek lebih gampang masuk ke telinga. Itu dia. Selanjutnya, ini dia. Penyebab lainnya apa? Imunnya anak-anak itu masih belum sempurna ya, nggak seperti kita. Kemudian terlambat pemberian pengobatan ISPA-nya, pengobatan batuk pilek tapi nggak diobati. Nanti biasa tuh batuk pilek nanti sembuh sendiri kan gitu. Seringnya seperti itu. Kemudian kurangnya gizi ya, jadi daya tahan tubuhnya rendah. Kemudian kondisi sosial ekonomi kurang
kurang pengetahuan, perhatian orang tua terhadap ispanya, karena ada biasa batuk pilek nggak apa-apa sembuh nanti kita biarkan ya. Pengobatan kurang tepat, jadi udah diminum 1 hari 2 hari kayaknya udah sembuh, ya udah stop aja. Ternyata pengobatannya nggak seperti itu ya. Nah, kita lanjutkan. Ini dia penyebabnya tadi karena infeksi saluran pernapasan atas ya. Faktor pencetusnya bisa karena ada namanya rinitis alergi. Rinitis alergi itu alergi di bagian hidung. Kemudian ada pembesaran amandel, pembesaran di belakang hidung, ada sinusitis. Nah, itu menyebabkan infeksi di telinga tengah. Tadi penyebabnya bisa, anaknya batuk pilek karena amandel, tonsilitis. Ternyata sering alergi, malam-malam sering sumbat hidungnya, sering beringus karena riwayat alergi, karena adenoid dan ada sinusitis ya. Ini ada nanti stadium-stadiumnya. Ini gambaran dari gendang telinga ya. Di nomor 1 itu gendang telinganya masih bagus-bagus aja. Bukan bagus sih, maksudnya sudah mulai mengalami gangguan. Jadi biasanya pasiennya keluhannya berdengung, ya telinganya kayak kedap. Pertama-tama kali kita kok batuk pilek, telinga kita suka nggak enak ya, seperti kayak kedap, kayak nggak kayak sumbat tertutup ya. Selanjutnya fase kedua, ya gambaran kedua tuh di sana kita bisa lihat itu udah mulai merah, anak-anak udah mulai kesakitan. Udah mulai nggak enak, sakit, dipegang telinganya nggak mau dipegang ya. Ternyata dipikir karena binatang, ternyata ada pembengkakan atau merah di gendang telinga akibat masalah tadi karena batuk pileknya. Oke, yang gambaran ketiga itu nampak cairan putih ya, gendang telinganya sudah terisi cairan, nah, kayak nanah ya, udah terbayang. Yang ketiga, ini juga 3 udah mulai bengkak gendang telinganya. Awalnya seperti ini, tiba-tiba udah, karena bukan tiba-tiba ya, karena proses yang nggak diobati, udah mulai bengkak nih gendang telinganya. Kenapa? Terisi cairan yang pertama segini, ternyata udah penuh, kebayang ya. Dan akhirnya nomor 4, karena udah penuh, cairannya nggak tahu keluar kemana, akhirnya gendang telinganya bolong. Ya, kalau pernah dengar, pernah lihat, apa sih itu congean keluar cairan dari telinga, inilah dia. Dia bukan awal langsung tiba-tiba bocor telinganya, bukan karena bukan karena dicolok mungkin kena cotton bud atau apa, tapi ini karena proses infeksi. Ya, nanti di fase ini anak-anak udah nggak rewel lagi, udah nggak kesakitan, tapi gendang telinganya udah bolong, ya. Gendang telinga udah bolong, akhirnya apa yang tadi congean. Yang kelima ini udah mulai sembuh ya, udah mulai kering. Kita berharap bisa sembuh, bisa tutup kembali. Tapi kalau bolongnya terlalu besar, penutupannya biasanya agak susah atau sering batuk berulang, tapi tidak pengobatan, nggak kering telinganya, gendang telinganya biasanya tidak tertutup. Nah, ini tadi ya fase-fase awalnya seperti saya bilang. Kemudian, nah ini gambaran gendang telinga yang normal, ya. Ini namanya kayak gendang kan, selaput, ya. Nampak ya nomor 1, 2 ini ya, ini dia. Gendang telinga, ya ini normal. Tapi kalau udah mulai infeksi telinga tengahnya, udah mulai merah, ya. Ini udah kesakitan, nanti kesakitan kali. Yang B dengan C yang kayak tadi prosesnya udah terproduksi cairannya ya, ini kayak nanahnya dan ini makin bengkak. Oke, kita lihat lagi. Nah, ini gambaran gendang telinga. Ini yang kalau udah mau istilahnya udah terisi cairan, mau kayak seperti mau meledak ya. Ya, udah mulai bengkak. Ini juga gendang telinga pada orang tua. Kita lihat ini perforasinya, tengok ini lubangnya besar ya. Kenapa tadi? Karena desakan dari cairan telinga yang tadi. Terapinya apa nanti? Pengobatannya mungkin pemberian antibiotik ya. Ada pemberian anti nyeri, obat demam, dekongestan ya. Kemudian nanti ada cuci telinga. Dan yang penting adalah hilangkan faktor pencetusnya. Jadi nanti kalau ada batuk pilek, sembuhkan batuk pileknya juga.
Oke, kita lanjutkan. Ini dia, terapi dini OMA penting ya, karena bila tidak, jadi OMA otitis media akut terjadi di bawah 3 bulan. Kalau enggak kita terapi secara dini, secara awal, nanti akan berlanjut menjadi kronis ya, jadi OMSK lebih dari 3 bulan. Akhirnya karena telinganya sering basah, jadi gendang telinganya enggak nutup-nutup ya, akhirnya akan mengakibatkan gangguan pendengaran dan ketulian. Jadi fungsi gendang telinga salah satunya menambah pendengaran dari suara yang masuk beberapa desibel. Jadi kalau gendang telinganya udah bolong, artinya pendengarannya juga akan berkurang beberapa desibel, seperti itu ya. Kita lihat selanjutnya. Ini nanti pengobatannya. Jika ada, ini juga untuk pencegahan, bagi mungkin bisa edukasi, sharing sama tetangga atau sama teman yang menyusui, sama ibu di rumah ya, sama istri. Cara pemberian ASI ini dia untuk menghindari. Jadi salah satu penyebab otitis media akut atau infeksi telinga tengah pada anak adalah cara pemberian ASI ya. Sambil tidur itu menyebabkan minumannya akan kembali ke daerah, masuk ke daerah telinga di belakang hidung. Jadi cara pemberiannya kepalanya harus tinggi ini ya. Nampak ya, mereng ya. Kepala bayinya harus tinggi. Nah, jadi itu salah satu faktor untuk pencegahan terjadi infeksi telinga tengah pada anak ya. Selanjutnya ini OME, ini untuk produksi cairan juga sama. Terapinya kurang lebih sama, nanti ada tindakan juga. Nah, ini OMSK. OMSK yang tadi kelanjutan dari OMA yang udah lebih dari 3 bulan nggak sembuh-sembuh ya. Jadi tengok, kita lihat ini keluar congean, keluar ya, tungki ya, kadang ada yang bilang tungki. Ini bisa menyebabkan gangguan pendengaran. Oke. Ini kurang lebih tadi ya perjalanan penyakitnya. Nah, faktor penyulit kesembuhan OMSK juga salah satunya adalah batuk pilek berulang ya, gizi, gangguan imunitas. Ini sama nih gejalanya apa? Sama, keluar cairan dari telinga terus-menerus hilang timbul. Ya, ada keluhannya apa? Gangguan pendengaran, bisa berdengung, sumbat, mulutnya bahkan bisa mencong. Kalau sudah kronis, itu bisa menyebabkan gangguan, bahkan mulutnya bisa mencong karena kena saraf dari saraf muka kita. Ya, infeksinya bisa mengenai saraf di muka, namanya nervus facialis. Ini sama nih gejalanya. Nah, tengok nih bolong ya gendangnya. Ini ada nanahnya ya. Oke, terapi nanti ada pengobatan, nanti kita konsulkan, berobat. Yang penting adalah terapinya, kalau udah telinganya bolong harus diapain dok? Nah, jaga telinga tetap kering ya, nggak boleh masuk air, nggak boleh korek-korek ya. Kemudian nggak boleh berenang dulu, karena makin memperparah nanti infeksi telinganya. Oke, ini sama OMSK, nanti ada yang tipe bahaya, tipe aman. Nanti OMSK bisa diobati dok, nanti bisa. OMSK bisa sampai ke tahap operasi ya, gendang telinganya ditutup dan infeksinya dibersihkan. Nah, ini dia. Lihat muka gambar di sini, parese mencong ya. Mencong karena penyebabnya udah infeksi telinga tengah yang sudah kronis, mengakibatkan saraf di mukanya terkena, nervus facialis ya. Tanda-tanda yang lainnya ini ya, nanti bisa sampai infeksinya ini bisa menyebabkan sampai ke kepala karena telinga kita berdekatan dengan kepala ya, dengan otak. Oke, nanti akan, jika memang ini pengobatannya ya. Oke, sekian dulu dari saya, mungkin saya kembalikan ke PKRS.